selamat pagi. Bu Guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Guru Angel dan kita masih belajar tema 6, energi dan perubahannya. Nah, sebelum kita belajar, bagi anak-anak yang belum subscribe channelnya Bu Guru berharap bisa subscribe ya, agar anak-anak bisa mendapatkan notifikasi terbaru video pembelajaran dari Bu Guru. Oke, kita mulai ya. Nah, di pertemuan kali ini anak-anak, kita akan belajar tentang subtema 2, perubahan energi. Nah, di subtema 1, kita sudah belajar mengenal berbagai macam sumber-sumber energi dan cara penghematannya. Nah, di pertemuan yang ke subtema 2 ini, kita akan belajar perubahan energi. Nah, sebelumnya, Bu Guru mau supaya anak-anak memperhatikan gambar-gambar berikut ini dengan saksama. Ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah kompor gas dan kompor minyak. Jadi beda ya. Nah, kalau kompor gas, ini dia bahan bakarnya dari gas, sedangkan kompor minyak itu bahan bakarnya dari minyak tanah. Nah, gambar ini, anak-anak perhatikan, di saat kita makan, makanan ini akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan diolah menjadi energi. Nah, karena sudah menjadi energi, maka membuat manusia bisa bergerak. Nanti kita pelajari apa sih perubahan yang terjadi, perubahan energi yang terjadi pada tubuh manusia. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini adalah setrika. Ya, dan ini adalah rice cooker atau magicom. Penanak nasi ya. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini ada kipas angin. Lalu ada blender. Oke. Lalu, nah ini dia. Kompor gas ini digunakan oleh ibu untuk memasak. Lalu ada drum, alat musik ya ini. Kemudian ini namanya kentongan. Kentongan itu terbuat dari bambu, kemudian dipukul sehingga dia menghasilkan bunyi. Oke, nah anak-anak sudah melihat gambar-gambar tadi. Nah, gambar-gambar yang tadi itu ada sumber energinya dan mengalami perubahan ketika digunakan. Nah, sebelum itu anak-anak harus tahu dulu macam-macam energi. Oke, yang pertama itu adalah energi listrik. Yang kedua itu energi kinetik atau gerak. Jadi kalau anak-anak mendengar orang mengatakan energi kinetik, itu sama artinya dengan energi gerak. Lalu ada energi kimia, energi cahaya, dan energi panas. Nah, mari anak-anak kita belajar satu persatu perubahan energinya. Nah, yang termasuk dalam energi kimia itu adalah bahan makanan dan BBM. Jadi, kalau energi listrik kan pasti semua sudah tahu. Kalau energi gerak pasti tahu, kalau energi panas, energi cahaya pasti tahu. Nah, bagaimana dengan energi kimia? Nah, energi kimia itu biasanya terdapat pada bahan makanan atau bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak atau bahan makanan itu energi yang terkandung di dalamnya adalah energi kimia. Oke, berikutnya perubahan energi listrik menjadi energi panas.
anak-anak lihat gambar ya. Nah, ini adalah setrika dan ini adalah rice cooker atau magicom. Nah, ketika kita mencolokkan kabel listrik, nah nanti akan mendapatkan aliran listrik. Nah, aliran listrik ini akan membuat setrika menjadi panas. Karena kalau setrika sudah panas, kita baru bisa menyetrika baju, sehingga nanti baju akan terlihat rapi. Nah, magicom atau rice cooker, nah ini harus dicolok dulu. Coloknya ke listrik, nanti akan mengalami perubahan menjadi panas. Sehingga kalau kita masak nasi, nasi itu akan matang. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan listrik, maka walaupun kita menaruh nasinya di dalam rice cooker, nasinya tidak akan matang. Ya, oke, boleh dibaca bersama. Saat kabel listrik atau rice cooker diberi aliran listrik, seketika itu juga akan berubah menjadi energi panas. Sehingga nasi yang dimasak bisa matang, baju yang kusut bisa menjadi licin dan rapi. Yang kedua, kita belajar perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini ada kipas angin ya anak-anak, dan ini blender. Nah, kipas angin ini kan biasa digunakan ketika kita merasa sangat panas, kegerahan di dalam rumah, kita bisa menyalakan kipas angin. Nah, ketika kita menyalakan, yang pertama kita harus colok dulu ke listrik, ke aliran listriknya. Baru kipas angin ini bisa bergerak. Nah, juga dengan blender, ya. Jadi kita masukkan buah ke dalam wadahnya ini, tapi kabelnya itu harus dicolokin dulu. Sehingga ketika dia mendapat aliran listrik, baru bisa bekerja blendernya. Nanti blendernya bergerak, nanti buah-buahan yang kita taruh itu akan hancur. Nah, anak-anak boleh baca bersama-sama ya. Oke, kita baca bersama-sama. Saat kipas angin dan blender diberi aliran listrik, seketika itu juga akan berubah menjadi energi gerak. Sehingga kipas angin bisa bergerak dan buah-buahan yang di blender bisa menjadi jus. Berikutnya, nah anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar sedang menonton televisi. Nah, kira-kira perubahan energi yang terjadi apa ya? Oke, nah pertama pastinya itu adalah energi listrik. Kita harus mencolokkan dulu kabelnya, kita hidupkan TV. Nah, ketika kita menghidupkan TV, maka akan berubah energi cahaya. Nah, TV yang belum dihidupkan itu kan gelap. Jadi ketika kita hidupkan, cahayanya akan tampil. Nah, itu dinamakan energi cahaya. Kemudian kita akan mendengarkan bunyi, mendengarkan suara dari dalam TV. Maka itu adalah energi bunyi. Dan juga energi panas. Jadi perubahan energi yang terjadi pada televisi itu adalah dari energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya, energi bunyi, dan energi panas. Oke, berikutnya. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya, ini televisi juga. Kemudian ini bel listrik, ini radio, ini pengeras suara, dan ini tape. Oke? Tape atau bisa juga wireless. Kalau biasa di sekolah kita dulu, itu biasanya kita menggunakan wireless ketika Bapak Ibu guru mau mengumumkan informasi atau pengumuman ke anak-anak. Ya. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi bunyi. Ingat ya anak-anak, televisi itu juga dari energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi, bisa berubah menjadi energi cahaya, bisa berubah menjadi energi panas. Nah, ini adalah bel listrik. Nah, biasanya di sekolah kita ketika kita belajar,
Lalu ada pergantian jam untuk istirahat, jam untuk masuk kelas, jam untuk pulang. Nah, biasanya Bapak Ibu guru menyalakan bel. Ya. Nah, itu adalah perubahan dari energi listrik menjadi bunyi. Nah, kalau ini radio, ini tape recorder, ini pengeras suara. Ya. Lalu berikutnya, nah ini energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, anak-anak bisa menghidupkan lampu di rumah. Kalau misalnya tidak ada listrik, lampunya tidak bisa dihidupkan. Jadi harus ada listrik dulu, baru dia bisa berubah menjadi cahaya. Nah, ini senter. Nah, senter ini dia harus dicas dulu. Ketika sudah dicas, baterainya sudah penuh, baru kita bisa hidupkan. Sehingga ketika kita hidupkan, dia akan berubah menjadi energi cahaya. Nah, kalau ini namanya LCD. Biasa Bapak Ibu guru menggunakan ketika pembelajaran di sekolah. Anak-anak masih ingat kan? Biasanya kalau Bapak Ibu guru mengajar di sekolah menggunakan video pembelajaran, nah Bapak Ibu guru menggunakan ini. Nanti layarnya itu di depan papan tulis, disambungkan dengan laptop, baru bisa ditampilkan. Nah, kalau ini televisi. Ya, jadi ketika kita menghidupkan televisi, pasti akan berubah menjadi cahaya. Lalu ini HP. Nah, HP. Nah, ketika anak-anak menghidupkan HP untuk pertama kali, anak-anak akan melihat cahaya dari HP. Nah, ini adalah contoh perubahan dari energi listrik menjadi cahaya. Nah, berikutnya kita belajar perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, anak-anak masih ingat kan gambar yang ini? Nah, ketika kita makan, ingat, makanan itu adalah merupakan energi kimia. Jadi ketika kita makan, makanan itu akan masuk ke dalam tubuh, akan diolah menjadi energi, dan akan berubah menjadi energi gerak. Sehingga kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan apa saja. Kenapa? Karena ada tenaga, ada energi yang berasal dari energi kimia atau bahan makanan. Nah, anak-anak lihat ini mobil. Kan ada mobil, ada kendaraan bermotor, ada pesawat, ada kereta api. Nah, ini semuanya karena ada BBM. BBM itu adalah energi kimia. Sehingga ketika BBM-nya diisi, itu terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Nah, sekarang kompor gas. Ayo, kompor gas tadi. Yang kompor minyak tanah. Gas. Itu kan berasal dari BBM. Nah, BBM itu tadi termasuk energi apa ya anak-anak? Iya, BBM itu adalah energi kimia. Nah, kalau begitu apa ya perubahan energi yang terjadi pada kompor? Iya, perubahan yang terjadi adalah energi kimia menjadi energi panas. Jadi, karena kita menggunakan kompor, jadi kita bisa memasak apa saja. Ya. Oke, nah ini drum, alat musik ya, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Artinya kalau kita pukul alat musik ini, artinya terjadi energi gerak. Nah, energi gerak ini akan menghasilkan energi bunyi. Dan kentungan ini kan dipukul-pukul akan terdengar bunyi. Nah, kalau begitu energi apa yang terjadi perubahannya? Iya, perubahan yang terjadi adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Oke, anak-anak. Nah, ada satu lagi ya, ada dua lagi. Nah, anak-anak pernah main layang-layang kan? Nah, layang-layang itu perubahan dari energi angin menjadi energi gerak. Nah, karena ada angin,
Makanya layang-layang bisa diterbangkan dan kalau dia terbang pasti dia akan bergerak. Maka perubahan yang terjadi adalah energi angin menjadi energi gerak. Lalu, nah ini kan contoh pembangkit listrik tenaga air ya, waduk. Nah kalau begitu, apa ya perubahan energi yang terjadi pada PLTA? Iya, nah yang terjadi adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Kenapa energi gerak? Karena air ini dalam jumlah yang besar itu memiliki energi kinetik atau gerak sehingga dia bisa menggerakkan turbin air sehingga bisa menghasilkan listrik. Maka kalau pada PLTA itu terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kalian latihan. Ya, latihan ini ditulis di buku tulis. Nah, ini ada catatannya adalah pertanyaan atau soal juga ditulis. Jadi ingat, pertanyaan atau soal juga ditulis. Jadi, anak-anak tidak boleh langsung menjawabnya. Paham ya? Jadi ditulis dulu pertanyaannya, baru dijawab. Nah, ini dia. Nomor 1. Macam-macam energi adalah, nah tadi di depan kita sudah belajar ya, paling pertama Bu Guru bilang ada macam-macam energi, nanti ditulis ya. Kemudian perubahan energi yang terjadi pada televisi adalah, nah ingat anak-anak, perubahan energi yang terjadi pada televisi itu ada 3. Jadi semuanya harus ditulis. Perubahan energi yang terjadi pada tubuh manusia adalah, perubahan energi yang terjadi pada kendaraan adalah, contoh perubahan energi yang terjadi pada drum adalah, lalu perubahan energi yang terjadi pada layangan, perubahan energi yang terjadi pada radio atau wireless, kemudian saat ibu memasak menggunakan kompor gas, perubahan energi yang terjadi adalah ketika kamu menghidupkan lampu terjadi perubahan energi, yaitu energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Ibumu akan membuat jus mangga. Ibumu menggunakan blender. Perubahan energi yang terjadi adalah, nah semua jawaban dari pertanyaan ini semuanya ada di video penjelasan Bu Guru. Jadi dengarkan baik-baik penjelasan Bu Guru yang tadi, diingat atau diputar kembali. Oke anak-anak? Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.